Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Kemarin hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta tim hukumnya tampil di muka persidangan sengketa Pilpres atau PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, di persidangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai prinsip, Ganjar Pranowo tampil. Yang pertama, jujur saya terkagum-kagum karena narasi yang dibuat oleh Ganjar Pranowo sangat memukau. Intinya Ganjar Pranowo menolak untuk dibawa mundur ke zaman sebelum reformasi, yang mana masih ada cara-cara Orde Baru yang dikatakan sebagai cara-cara neo Orde Baru yang diberlakukan oleh penguasa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memaksa kehendaknya dalam pemilihan umum, khususnya dalam Pilpres tahun 2024. Ganjar juga mengatakan terlalu banyak contoh dan bukti bahwa banyak penyalahgunaan wewenang dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, dalam melaksanakan penyalahgunaan wewenang, termasuk melibatkan ASN, kemudian aparat keamanan, kepala desa dan sebagainya, termasuk penyalahgunaan anggaran dalam penyaluran bansos untuk mempengaruhi pilihan publik dalam Pilpres tahun 2024 ini. Terang benderang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, ya, mengatakan ini bukan sekedar menang atau kalah, siapa yang menang siapa yang kalah, tapi ini adalah cermin dari rusaknya demokrasi yang dilakukan oleh penguasa. Jauh-jauh sudah terjadi indikasi-indikasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini hampir mirip, ya, seperti zaman Orde Baru. Zaman dulu hanya melakukan represif semata, tapi ini juga mengaruhi kultur atau budaya pemikiran seseorang secara tidak langsung melalui cara-cara yang populis atau cara-cara bansos, ya, yang digelontorkan dengan sengaja menjelang Pilpres untuk kemenangan paslon tertentu, yaitu paslon 02. Keperpihakan Presiden Jokowi ini terang benderang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Ini luar biasa. Artinya perjuangan Ganjar ini tidak main-main. Ini bukan sekedar perjuangan untuk dirinya menang atau kalah atau apa, tapi adalah perjuangan demokrasi di Indonesia. Ganjar ingin kembali mengangkat marwah semangat reformasi yang rusak oleh penguasa saat ini. Bagi saya ada inspirasi buat kita semua bahwa kita mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga pasangan dari 01 yang mengajukan Pilpres ini, karena bukan sekedar perselisihan angka, tapi ada terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan ini dilakukan oleh penguasa secara terbuka. Dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo juga memukau, apalagi beliau mantan ketua MK yang sangat sukses. Beliau mengingatkan kepada majelis hakim MK bahwa MK itu pernah menorehkan sejarah, dianggap sebagai salah satu di antara 10 mahkamah konstitusi terbaik dunia. Jangan sampai nama yang besar ini semakin rusak setelah kerusakannya dilakukan oleh Anwar Usman pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Adalah momentum emas dari hakim-hakim MK yang diketahui oleh Hartoyo untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. MK ini adalah guardian constitution atau penjaga konstitusi, ya. Kalau penjaganya konstitusi sudah tidak dipercaya oleh rakyat, rusak negeri ini. Artinya, ya,
Yang diperjuangkan Ganjar dan Mahfud MD ini adalah rusaknya tatanan negara yang telah terjadi dan harus diperbaiki kembali. Caranya adalah harus terjadi revisi secara total dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Dan yang paling penting harus diakui, pelaksanaan Pilpres tahun 2024 ya, yang akan diulang nanti ya, harus tanpa kehadiran pasangan 02, karena hal ini bukan karena Pak Prabowo, bukan karena memang ini adalah jadi korban ya. Bagi saya inilah faktor Gibran yang membuat rusaknya demokrasi di Indonesia. Faktor Gibran lah yang membuat pilar-pilar Mahkamah Konstitusi ini roboh, karena melalui pamannya yaitu Anwar Usman telah memaksa kehendaknya dengan sangat tidak etis dan cacat moral, cacat administrasi. Akhirnya Gibran mendapat tiket emas untuk menjadi cawapres. Bukan hanya itu, KPU juga sama. KPU harusnya merubah dulu PKPU atau peraturan KPU dalam penerimaan calon presiden maupun wakil presiden. Dan setiap perubahan revisi dari harus berkonsultasi dahulu dengan DPR maupun pemerintah. Ini tidak dilakukan tanggal 25 Oktober tahun 2023. Jadi pasangan Prabowo Gibran diterima begitu saja oleh KPU tanpa ada perubahan PKPU terlebih dahulu. Padahal PKPU yang terdahulu ini batas sisanya 40. Nah, baru PKPU dirubah tanggal 27 setelah diterima pendaftarannya. Ini kan aneh bin ajaib. Artinya memang penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden ini penuh dengan cacat administrasi, cacat etika dan cacat moral. Dan hanya melalui Mahkamah Konstitusi lah menurut Pak Ganjar maupun Pak Mahfud serta timnya harus dikomandoi oleh Pak Tudung Mulya Lubis dan Pak Hendri Yosodiningrat yang bisa menegakkan kembali pilar-pilar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Nah, melalui MK lah sistem ketatanegaraan kita yang rusak parah saat ini bisa diperbaiki lagi. Dan TNI harus dikembalikan menjadi TNI yang seutuhnya. Jadi TNI negara dan polisi juga begitu dikembalikan dengan polisi negara. Jangan sampai polisi kekuasaan. Maka dari itu mari kita dukung ya dalam proses MK ini. Mudah-mudahan terjadi spektakuler, ada pemilihan ulang. Terima kasih. Merdeka.